Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing skripsi 1 Pak Hadi Mahmud SHMH, dosen pembimbing 2 Pak Dika Yudanto SHMH. Perkenalkan, nama saya Nabila Yofik Widianti, NPM 2019 01 0033. Di sini saya akan mengadakan seminar proposal yang berjudul Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Ancaman Kekerasan pada Anak, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 284/Pitsus/2020/PN Surakarta. Latar belakang. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melakukan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelecehan seksual mungkin bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, dengan alasan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk yang mengandung makna seks yang diselesaikan secara mandiri dan tidak diinginkan oleh individu yang bersangkutan, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat, dan tindakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Namun, dengan pesatnya perkembangan media sosial, banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan dalam menggunakan media sosial. Contohnya seperti melakukan cyberbullying, pelecehan seksual, penyebaran informasi yang tidak benar, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual tidak hanya sebatas pemerkosaan dan tindakan fisik saja yang dapat dilakukan oleh seseorang, tetapi ada beberapa macam tindakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendekatan-pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan dan dapat dinyatakan sebagai tindakan pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan orang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua, di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seks pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipu, atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan atau pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak pemerkosaan atau pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah child sex abuse. Perlindungan anak dan orang dewasa jelaslah berbeda, karena secara fisik dan mental anak belum bertumbuh dan matang seutuhnya, membuat anak belum bisa mengambil keputusan sendiri dan menjaga diri sendiri. Sebagai anak perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dan situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku salah satu penelantaran. Di sini saya mempunyai dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Putusan nomor 284 pidana khusus garing 2020 garing PN Surakarta. Yang kedua,
Bagaimana hambatan hakim di dalam mengeluarkan amar putusan nomor 284 Pitsus garing 2020 garing PN Surakarta. Tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan umum tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana, sebuah tindakan di mana dalam undang-undang pidana yang berlaku, hukum pidana positif telah ditetapkan sebagai tindak kriminal atau tindak kejahatan disebut dengan tindak pidana. Oleh karenanya, dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelaku. Tindak pidana merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu strafbaarheid. Istilah tersebut terdapat dalam hukum pidana Belanda yang lebih dikenal di kalangan masyarakat daripada istilah lain, seperti pelanggaran pidana maupun peristiwa yang berperbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman. Karena istilah tindak pidana merupakan istilah resmi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Strafbaarheid berasal dari tiga bahasa atau tiga kata, yaitu straf, bar, and bad. Straf sendiri memiliki arti sebagai pidana atau hukum, dan bar merupakan arti dapat atau boleh, sedangkan kata feit diartikan sebagai tindakan, peristiwa, atau pelanggaran. Unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dijauhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam KUHP maupun peraturan undang-undang di luar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur dasar terdiri di unsur objektif dan subjektif. Tinjauan umum pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual. Menurut World Health Organization, menjelaskan bahwa pelecehan seksual pada anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang bersifat memaksa kepada orang lain, terutama anak-anak yang memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual dan merupakan tindakan yang melanggar hukum sosial di masyarakat. Dasar hukum pelecehan seksual. Pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUH pidana. Dalam hal tersebut, terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup. Jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaan terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikian, di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yakni pasal 289 sampai pasal 296 KUH pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. 3. Tinjauan umum tentang kekerasan. Pengertian kekerasan. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik itu ditandai dengan adanya keserasian dan hubungan tindak balik antara semua individu dalam keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga baik dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama di kadar kualitas pelaku dan pengendalian diri seperti setiap orang dan lingkup rumah tangga tersebut. Dasar hukum kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara konstitusional pada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subjek dan warga yang berhak atas perlindungan dan serangkaian dari serangan orang lain. Selanjutnya, dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak berkelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 4. Tinjauan tentang anak. Pengertian anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua
anak-anak adalah anak yang masih kecil atau belum dewasa. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak, tidak ada keseragaman bahwa sangat variatif tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sehingga dalam perumusan masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Dasar hukum anak. Yang pertama, Undang-Undang Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pasal 1 Nomor 3 merumuskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Yang kedua, anak menurut KUH Pidana Pasal 45 KUH Pidana mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangka dalam perkara pidana, boleh memerintahkan supaya tidak disalahkan atau dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan pemerintahan supaya diserahkan kepada pemerintahan dengan tidak dikenakan hukuman ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUH Pidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Yang ketiga, anak menurut hukum perdata pasal 330 KUH Perdata menjelaskan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Yang keempat, anak merupakan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan seseorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat diminta dispensasi kepada pengadilan negeri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.